Dimohon penggugat dan tergugat dipersilahkan masuk ke ruang mediasi. Ya, baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Zamzami dan Ibu Farida. Perkenalkan, saya Mahli Ahyat sebagai mediator yang ditunjuk oleh PA Samarinda untuk membantu Bapak dan Ibu mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini. Terima kasih karena sudah hadir dengan etikat baik untuk mengikuti proses mediasi ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan bahwa mediasi ini adalah proses pertemuan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memihak, Bapak Ibu. Nah, tujuan mediasi ini bukan untuk mencari siapa yang benar di antara Bapak dan Ibu, melainkan untuk membantu supaya tercapai kesepakatan bersama yang terbaik. Nah, proses ini bersifat tertutup, artinya apapun yang disampaikan dalam ruangan ini tidak boleh disebarluaskan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu dapat berbicara jujur, terbuka, dan saling menghormati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita sepakati dulu aturan mediasi kita, Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita berbicaranya bergantian, kemudian tidak saling memotong. Kita gunakan kata-kata yang sopan, kita coba fokus pada solusi dan bukan pada kesalahan. Apakah Bapak Ibu bersedia, setuju dengan aturan kita ini? Baik Pak Mediator, setuju. Oke, baik. Untuk memulai, barangkali saya persilahkan untuk Ibu Farida dulu yang menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi di rumah tangga ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Sebelumnya, sejak tahun 2018, rumah kami itu sering terjadi pertengkaran akibat perkara ekonomi, Pak. Lalu, suami saya juga jarang memberikan nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak. Sering pergi berhari-hari tanpa kabar, dan sepertinya suami saya ini kurang peduli sama saya dan anak-anak saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Farida. Sekarang saya ingin mempersilahkan Bapak Zamzami untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Farida. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mediator, berikan kami kesempatan untuk menanggapi istri saya ini. Kalau alasannya itu saya tidak menafkahi, Pak Mediator, saya menafkahi. Tapi Pak Mediator harus tahu bahwa saya ini kerja serabutan, kerja proyek. Jadi gaji saya memang pas-pasan. Dan kalau saya dikatakan sering keluar, ya saya sering keluar kota untuk kerja, Pak Mediator. Dan hasil kerja saya itu pun saya serahkan ke istri saya, dia yang kelola, Pak Mediator. Tapi ya itu, istri saya itu kadang boros, sering belanja online. Sehingga uang yang saya kasih itu cepat sekali habis. Oke, baik Bapak Ibu, saya kalau boleh saya tahu, apakah pernah coba duduk bersama untuk membicarakan masalah ini sebelumnya? Pernah Pak Mediator, tapi ya itu istri saya ini agak temperamen, jadi cepat marah. Jadi kami menemukan jalan buntu terus kalau kami berusaha menyelesaikan masalah. Saya juga udah sering mencoba, tapi dari Mas Zamzam ini, suami saya ini nggak pernah serius dengerin kalau misalkan kita lagi bahas permasalahan ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya memahami bahwa Bapak sudah berusaha menafkahi, sementara Ibu merasa nafkah yang diberikan juga belum tercukupi. Artinya di sini ada perbedaan persepsi. Mungkin ini yang memicu terjadinya pertengkaran.
Kita akan coba lihat apakah masih ada ruang untuk memperbaiki komunikasi antara Bapak dan Ibu. Kepada Pak Zamzami, sebelumnya mohon izin, mungkin bisa menunggu di luar sebentar Bapak. Saya ingin berbicara empat mata dengan Ibu supaya menggali lebih dalam terkait permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Baik, Pak Medantor. Oke, silahkan Pak. Ada enam. Ibu Farida, saya paham bahwa Ibu capek, lelah, dan kecewa. Tapi saya ingin tahu lebih dalam Ibu, apakah Ibu benar-benar sudah tidak melihat kemungkinan untuk memperbaiki hubungan ini? Sebenarnya saya udah berusaha ya Pak, saya udah berusaha sesuai kemampuan saya. Tapi ya seperti itu Pak, saya udah merasa capek karena saya menanggung itu sendirian semuanya. Kalau boleh saya memberikan sudut pandang lain, Bu. Bagaimana kalau perceraian ini justru bisa menambah beban Ibu? Terutama nanti jika harus mengurus anak sendiri atau memperbaiki perekonomian sendiri, bagaimana Ibu? Sejujurnya memang ini tuh sudah saya pikirkan matang-matang, betul-betul, sehingga jadi bulat seperti itu Pak. Karena hidup dengan permasalahan ekonomi yang terus-menerus itu juga capek gitu Pak. Hidup dengan ketidakpastian itu capek, lelah juga saya. Baik Ibu, saya mengerti. Tapi apakah Ibu masih menyimpan sedikit harapan untuk Bapak Zamzami bisa berubah? Barangkali jika diberi kesempatan dan bimbingan, misalnya lewat keluarga, Bu? Saya nggak tahu ya Pak, hati saya udah terlalu sakit. Oke, baik Ibu. Saya tidak akan memaksa. Saya hanya ingin Ibu benar-benar yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik setelah dipertimbangkan dengan matang-matang, Ibu. Bukan hanya karena emosi sesaat atau emosi yang tinggi. Saya mengerti Pak, saya sadar akan itu. Tapi saya sudah bulat dan ingin berpisah dengan suami saya. Baik Ibu Farida, terima kasih banyak atas keterangan yang diberikan. Barangkali saya juga ingin berbicara empat mata dengan Pak Zamzami agar bisa menggali lebih dalam apa sih yang terjadi di permasalahan ini. Mohon izin tunggu di luar Ibu, dan Pak Zamzami dipersilakan masuk. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Zamzami, saya ingin berbicara lebih secara personal, Pak. Tadi Ibu Farida mengatakan bahwa beliau merasa tidak diperhatikan, tidak dinafkahi, nafkahnya tidak tercukupi. Apakah Bapak masih punya keinginan untuk mempertahankan rumah tangga ini, Pak? Kalau dari lubuk hati saya yang paling dalam, Pak, masih. Saya memang salah, saya akui kesalahan saya semua itu. Tapi saya juga merasa saya tidak pernah diberi kesempatan oleh istri saya. Sebenarnya saya ingin berubah, Pak. Oke, baik, Pak. Apa hal pertama, Pak, kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk menunjukkan kesungguhan itu, Pak? Mungkin yang menjadi permasalahan yang dianggap menjadi masalah besar oleh istri saya itu kan masalah ekonomi dan keuangan dan waktu saya, Pak. Iya. Jadi yang saya akan perbaiki, saya ingin lebih terbuka tentang keuangan dan waktu yang saya punya itu kemana saya buang. Dan saya sadar, Pak, memang masih banyak juga kekurangan yang perlu saya perbaiki ke depan. Oke, bagus sekali Pak. Namun saya
perlu jujur Pak sampaikan di sini bahwa Ibu Farida tadi tampaknya sudah sangat sulit sekali diajak kembali Pak. Nah, andai kata perceraian ini benar-benar terjadi, kira-kira apakah Bapak siap menerima ini dengan lapang dada Pak? Ya, kalau memang itu yang terbaik, Pak, saya pasrah. Tapi jujur, Pak, saya tetap ingin hubungan ini baik. Saya ingat anak-anak saya, Pak. Hubungan ini saya pertahankan demi anak-anak saya, Pak. Ya, sikap Bapak itu sangat bijak sekali Pak. Saya menghargai niat baik Bapak. Kemudian, untuk Ibu Farida dipersilakan untuk masuk kembali, Bu. Silakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia berbicara dengan tenang. Saya ingin menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu. Dalam rumah tangga memang tidak ada yang sempurna. Kadang cinta kita itu diuji oleh keadaan. Saya ingin mengingatkan bahwa perceraian itu bukan akhir dari segalanya, tapi juga bukan satu-satunya jalan. Bagaimana menurut Ibu Farida setelah kita berbincang tadi, apakah masih ada peluang kira-kira Ibu untuk memperbaiki kembali keputusan ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Mediator. Tapi saya tetap pada keputusan saya. Saya ingin pisah dengan suami saya. Baik Ibu, saya menghormati sekali keputusan Ibu. Kalau Pak Zamzami, bagaimana sikap Bapak dengan yang disampaikan oleh Ibu? Ya, saya sedih, Pak. Tapi saya berusaha terima. Yang saya pikirkan itu dan saya harapkan itu hubungan ini masih tetap bisa berjalan, Pak, demi anak-anak saya. Baik Pak, terima kasih sekali. Sikap Bapak memang patut dihargai. Ini menunjukkan sebuah kedewasaan. Semoga keduanya tetap bisa menjaga hubungan baik meskipun nanti tidak ada lagi status sebagai suami istri. Gitu Pak ya, Bu. Terima kasih atas keterbukaan Bapak dan Ibu. Sebelum saya simpulkan, izinkan saya memberikan sedikit penasehatan yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, rumah tangga tidak pernah lepas dari ujian. Namun keputusan untuk berpisah ini sebaiknya diambil dengan hati yang jernih, bukan karena amarah atau lelah sesaat. Nah, cobalah untuk mengingat kembali awal pernikahan, niat baik ketika membangun keluarga Bapak Ibu sekalian, dan anak-anak yang menjadi amanah bersama. Bapak Zamzami, setelah mendengar sharing ini, nasihat ini, apakah Bapak masih berharap rumah tangga ini bisa diperbaiki, Pak? Ya, saya masih ingin, Pak. Tapi kalau istri saya sendiri tidak mau, ya mau gimana lagi, Pak? Saya pasrah bagaimana baiknya ke depan. Baik, Pak Zamzami. Ibu Farida sendiri, bagaimana Ibu? Apakah masih ingin mempertahankan rumah tangga? Tidak Pak, sepertinya saya sudah bulat dengan keputusan saya. Saya ingin berpisah dengan baik-baik dengan suami saya. Oke, baik. Berarti Ibu tetap pada keputusan untuk bercerai ya? Betul Pak. Baik. Bapak? Ya, saya pasrah, Pak. Bagaimana baiknya? Oke, baik. Saya menghargai keputusan Bapak dan Ibu. Mungkin saya simpulkan bahwa upaya untuk mediasi ini, perdamaian ini tidak dapat tercapai. Barangkali ini, alhamdulillah, meskipun mediasi ini belum berhasil untuk mencapai perdamaian, saya mengapresiasi sekali niat baik Bapak dan Ibu yang telah mengikuti proses mediasi ini dengan sabar, sopan, dan menjaga suasana tetap kondusif. Saya juga mengucapkan terima kasih atas
keterbukaan Bapak dan Ibu dan itikat baik selama mediasi ini berlangsung. Dengan ini mediasi saya nyatakan tidak berhasil. Laporan hasil mediasi akan saya serahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Semoga keputusan yang diambil nanti menjadi jalan terbaik Bapak dan Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Salah hilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.